Selamat pasiso masuk, pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kamu membuka channel ini. Dan ketemu lagi dengan saya, Listiani Aslim. Episode kali ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dari episode yang lalu. Sebetulnya tidak ada batasan usia, tetapi biasanya tulisan anak-anak masih belum stabil. Tanda tangan pun biasanya baru dibuat ketika anak-anak memasuki usia pra-remaja. Jadi untuk anak-anak yang tulisannya masih belum stabil, bisa dianalisa melalui guratan non-tulisan, guratan dalam bentuk gambar. Sebetulnya ada dua mazhab di dalam grafologi. Yang pertama, grafoterapi, yaitu dengan mengubah tulisan tangan atau di huruf-huruf tertentu untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita, jadi dari luar ke dalam. Jadi secara teori, ketika kita sedang membuat tulisan tangan, pikiran dan perasaan kita juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita sedang mengubah sesuatu dari tulisan tangan tersebut, pikiran dan perasaan kita juga terpengaruh dan lama-kelamaan akan mulai ikut berubah. Mazhab yang kedua menyatakan bahwa lebih baik perubahan dimulai dari dalam. Jadi ketika dalam analisa ditemukan ada sesuatu hal yang ingin kita ubah, maka kita secara pribadi atau meminta bantuan orang yang lebih profesional untuk membantu kita mengubah hal tersebut. Dan tulisan tangan bisa membantu sebagai cerminnya untuk mengecek apakah perubahan itu sudah terjadi atau belum. Jadi pada prinsipnya ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu perubahan dari luar ke dalam dan perubahan dari dalam keluar. Tetapi menurut saya, kalau perubahannya itu dari dalam keluar, itu akan lebih mengalir ya, lebih natural karena memang dalamnya yang sudah berubah, luarnya merupakan dampak. Perubahan dari luar ke dalam itu bisa dilakukan, tapi energi, fokus, waktu yang diberikan dalam hal ini harus lebih kuat, lebih banyak, dan lebih lama. Ada dua poin besar yang bisa dianalisa di dalam tulisan tangan. Ada hal-hal yang permanen dan ada hal-hal yang non-permanen. Hal yang permanen adalah segala sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, yang sudah lekat di dalam hidup kita selama bertahun-tahun. Misalnya ya karakter kita, pola pikir kita, cara kita berkomunikasi dan seterusnya ya. Tetapi ada juga yang non permanen atau situasional. Itu juga bisa terbaca di dalam tulisan tangan. Jadi misalnya ketika kita membuat tulisan, kita sedang merasa jengkel karena habis dimarahi misalnya oleh pimpinan, atau kita sedang bergembira karena sedang mendapat promosi ya, atau kita sedang jatuh cinta, atau ketika kita sedang merasa takut atau gelisah. Nah, itu situasional dan bisa terbaca melalui tulisan. Kondisi kesehatan juga bisa terlihat dan bisa berubah ketika kita sudah sembuh, maka itu tidak akan muncul lagi. Tanda-tandanya tidak akan terbaca lagi di dalam tulisan tangan. Selain dari yang bisa dianalisa atau yang terbaca di dalam tulisan tangan, ternyata ada juga hal yang tidak bisa dibaca. Yang pertama adalah usia. Jadi usia berapa sih orang yang membuat tulisan ini? Tidak bisa dianalisa melalui tulisan tangan. Karena ada anak-anak yang tulisannya sudah sangat rapi, sangat terkontrol. Ada juga orang dewasa yang tulisannya mungkin kurang rapi. Atau misalnya mungkin berpikir bahwa orang tua tulisannya pasti tekanannya tidak sekuat dari tulisan anak muda. Ternyata belum tentu juga deh. Hal kedua yang tidak bisa dibaca di dalam tulisan tangan adalah gender. Apakah yang menulis ini seorang wanita atau seorang pria juga tidak terlihat dari tulisan tangan, karena ada pria yang tulisannya bisa lebih rapih daripada tulisan wanita.
Oke, sampai di sini dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain boleh dikirimkan di IG saya atau di komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.